Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan pengajian kita yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Mahdi Jauhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah, rahmah dan pemahaman sehingga kita nanti bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kanda Ustadz Mahdi Jauhari kami persilahkan. Tetap halaman 34. Muhimmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita untuk berkecimpung dalam ilmu, dalam zikir, salawat dan lain-lain, sehingga kita diberikannya hidayah, taufik, waktu, kesempatan untuk berhadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat, pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Artinya, tuntutlah ilmu oleh kalian dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya dari kecil sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Jadi urusan menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, tidak ada batas umur. Walau kita sudah sekolah di mana-mana, mengkaji di mana-mana, belajar di mana-mana, tetap kita dituntut untuk terus menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Rasul bersabda lagi, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Artinya, barang siapa keluar dari rumah, melangkah kaki untuk menuju majelis taklim, tempat-tempat pengajian, maka itu orang akan menjadi seseorang yang dicatat berada di jalan Allah fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Nah, jadi andaikan dia mati dalam sabilillah, maka dia mati syahid akhirat. Nah, alangkah bahagianya, alangkah bersyukurnya kita ini termasuk dipilih Allah untuk menuntut ilmu, untuk senang pergi ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kita dipilih Allah untuk menimba ilmu, untuk berzikir. Allah tidak memberikan ilmu, tidak memberikan kemudahan untuk berzikir kepada semua orang. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Ia pilih.
Kalau urusan dunia semua Allah berikan. Urusan harta, urusan pangkat, urusan jabatan, musuh-musuh Allah pun Ia berikan. Orang-orang yang durhaka kepada Allah pun Dia berikan. Tapi urusan menuntut ilmu, berzikir itu merupakan anugerah yang besar yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Ia pilih. Sebagian ulama berkata, al-ilmu terdiri daripada 3 huruf. Pertama, huruf ain. Artinya apa? Huruf ain itu artinya inayatullah. Nah, jadi orang-orang yang selalu senang, selalu berkecimpung dalam urusan ilmu itu akan ditolong Allah. Akan ditolong Allah. Dalam menghadapi urusan apapun dia akan ditolong Allah. Selalu ada jalan, selalu ada solusi untuk menghadapi kehidupan. Yang kedua, ilmu terdiri daripada lam. Lam itu apa? Lam itu artinya lutfillah, kelembutan Allah. Bagaimana itu kelembutan Allah? Artinya orang yang berilmu itu menghadapi perkara sulit bagaimanapun, menghadapi urusan susah bagaimanapun, dia tidak akan merasa kesulitan. Dia tidak akan merasa kesusahan karena disertai dengan lutfillah. Jadi orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu dalam menghadapi, menyikapi apa yang ditakdirkan Allah. Seandainya kita ditakdirkan Allah sakit, takdir Allah tidak bisa kita hindar. Tapi kita diberikan Allah kelembutan, kelutfiannya, kelatifannya, sehingga kita bisa menyikapi sakit itu. Kita sadari bahwa ini memang sudah takdir Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita tetap sehat, tetap baik. Namun takdir Tuhan sakit, ya tetap sakit. Namun orang yang berilmu akan bisa menghadapi, menyikapi sakit itu dengan sabar, dengan sadar bahwa sakit ini merupakan jalan Allah untuk menjadikan kita orang yang dekat kepada Dia. Orang berilmu diberikan harta, dia akan disertai Allah, kelatifan Allah. Sehingga dengan harta itu dia tidak merasa memiliki. Dia sadar bahwa ini hanya titipan Allah. Dia sadar bahwa ini adalah amanah Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu orang berilmu karena disertai latif Allah. Beda dengan orang yang berharta tapi tidak disertai ilmu. Dia gunakan harta dengan foya-foya. Dia merasa harta ini usaha dia sendiri, bukan anugerah Allah, bukan nikmat Allah, sehingga dia tidak menggunakan di jalan yang benar. Dia tidak menggunakan di jalan yang diridai Allah, diimpakkan di jalan-jalan kebaikan, digunakannya untuk yang sia-sia, bahkan untuk menyebabkan diazab di akhirat. Itu orang yang tidak berilmu. Nah, tapi kalau orang berilmu, bagaimanapun keadaan kita, apapun saat status dia bisa menyikapi. Bisa menyikapi karena disertai latfillah, berkat adanya ilmu. Berkat senang dia dengan ilmu. Berkat dia suka mendengar ilmu. Berkat dia cinta dengan orang yang menuntut ilmu. Diberikan Allah lutfi, kelembutan. Kemudian
Yang ketiga ilmu itu terdiri daripada huruf mim. Artinya mahabbatullah, kecintaan Allah. Nah, bagi orang-orang yang suka dengan ilmu, imma dia alim, imma dia menjadi santri, pelajar, imma dia suka mendengar ilmu, atau paling kurang dia cinta dengan orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu. Nah, dia akan dicintai Allah. Dia akan dicintai Allah. Nah, jadi semoga saja kita ini semua selalu diberikannya istiqamah, diberikannya konsekuen, terus menerus untuk mengkaji ilmu, menuntut ilmu, mendengar ilmu, mencintai ilmu sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan fisabilillah, dalam husnul khatimah. Nah, untuk berikutnya kita menyambung sedikit kajian kitab yang dibacakan oleh guru kita Muhammad, yaitu kitab Kifayatul Mubtadi'in. Sedikit kita sambung, kita tambah. Muhimmatun. Ketahui olehmu, hai saudaraku. Ketahui olehmu, hai saudaraku, bahwasanya seyugianya lah kita di dalam sehat badan. Sehat badan. Sehat badan ini nikmat Allah yang sangat besar juga. Selain daripada iman, selain daripada Islam, selain daripada taufik hidayah untuk mengkaji, berzikir, sehat termasuk sesuatu anugerah nikmat Allah yang sangat besar. Tapi kadang-kadang kita lengah. Kadang-kadang kita lalai untuk memanfaatkan kesehatan itu. Nanti sudah sakit baru sadar bahwa sehat itu sangat besar, sangat nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Jadi sehat itu sesuatu yang berharga. Jadi mumpung kita sehat, kita manfaatkan. Di dalam sehat badan yaitu bersamaan kita di dalam sehat badan yaitu bersamaan takut dan harap. Yakni takut akan neraka Allah dan takut tidak diterima segala amal kita. Dan takut tidak diampuninya segala dosa. Segala dosa-dosa kita. Dan tidak diberinya rahmat kepada kita. Akan tetapi janganlah putus asa. Janganlah putus asa pula dari mengharap keampunannya dan keridaannya dan rahmatnya. Nah, jadi khauf dan raja ini, takut dan harap ini ibaratnya seperti dua sayap burung. Kalau burung itu tidak ada punya sayap satu, dia tidak bisa terbang. Dia tidak akan bisa sampai menuju suatu tempat tujuan. Nah, jadi hidup kita harus disertai dengan dua ini, khauf dan raja, takut dan harap. Nah, takut yang ditakuti kita itu diantaranya ya tadi, ajab Allah, murka Allah, tidak diampuni, tidak dapat rahmat Allah. Takut kita. Dan di antara yang kita takutkan adalah mati su'ul khatimah.
mati su'ul khatimah. Bagaimana su'ul khatimah itu? Su'ul khatimah itu ada 3. Mati dalam keadaan su'ul khatimah ada 3. Su'ul khatimah yang paling berat, yang paling kita khawatirkan, kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam dan iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu su'ul khatimah yang paling berat. Jadi kita jangan merasa aman bahwa kita ini akan mati selamat. Jadi kita khawatir dalam diri, khawatir dalam hati. Kalau iman kita dicabut, kalau keislaman kita terlepas dari diri kita di waktu meninggal dunia, itu su'ul khatimah yang paling dikhawatirkan, paling berat, yang menyebabkan kita kekal di neraka, abadi di neraka. Merupakan suatu kecelakaan, kebinasaan yang sangat besar kalau kita celaka di neraka. Jadi kita hati-hati. Takut itu ada menimbulkan reaksi pada diri kita. Bukan hanya sekedar takut di hati. Gerakan kita praktikkan bahwa diri kita takut. Bagaimana? Nah, man khafa syai'a farra minhu. Kalau dia takut akan sesuatu, berarti dia mesti lari dari sesuatu. Kita takut daripada neraka, kita mesti lari dari neraka. Artinya lari daripada penyebab-penyebab yang menyebabkan kita masuk neraka. Itu takut yang benar. Mesti kita hindarkan sesuatu yang kita takuti itu, bukan sekedar takut di hati. Kita lari. Nah, jadi kita takut kalau iman kita, Islam kita terlepas dari diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu merupakan musibah yang luar biasa. Kebinasaan yang tiada taranya. Mati tidak membawa iman, mati tidak membawa Islam. Makanya kita dituntut untuk selalu berdoa agar iman kita, Islam kita ditetapkan, agar kita mati dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Su'ul khatimah yang kedua, mati su'ul khatimah yang kedua, mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Walaupun dia masih ada iman, masih ada Islam, tapi dia maksiat, dan dalam keadaan maksiat itu dia meninggal dunia. Mati ketika berjudi, mati ketika berzina, na'udzubillah. Mati kita ketika nyabung ayam, meninggal. Dan umur kita, ajal kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ajal kita, yang kita tidak tahu kapan kita mati, bagaimana kita mati, di mana kita mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun tahu di bumi mana dia meninggal. Ima di kampung halaman, ima di kampung orang, ima di perjalanan. Nah, cara kematian kita tidak tahu. Ada kalanya dalam keadaan berbuat baik, ada kalanya dalam keadaan berbuat jahat. Nah, kita tidak tahu. Mestinya kita hati-hati. Nah, jadi
kematian dalam keadaan maksiat itu merupakan su'ul khatimah. Begitu dia mati, jelas dia masuk neraka. Walaupun dia tidak berkekalan dalam neraka kalau ada iman dan Islamnya, tapi masuk neraka. Nah, untuk menebus segala dosa-dosanya yang ia lakukan, karena dia tidak sempat bertaubat, mati dalam maksiat. Su'ul khatimah yang ketiga yaitu mati dalam keadaan berkecimpung dengan urusan dunia. Itu soal khatimah, jahat kesudahan yang agak ringan, tapi termasuk soal khatimah. Dia sedang sibuk-sibuknya bekerja, meninggal. Sedang sibuk-sibuknya bertani, berdagang, pokoknya urusan dunia, meninggal, termasuk su'ul khatimah. Walaupun itu su'ul khatimah yang lebih intim, yang lebih ringan. Nah, jadi artinya kalau kita sedang mengurus dunia, uruslah dunia dengan niat yang baik. Uruslah dunia dengan cara yang baik. Uruslah dunia dengan hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah, agar apa yang kita cari daripada dunia itu bernilai ibadah. Jadi tidak semata-mata dunia. Kita dalam hidup tidak bisa lepas dari dunia, karena kita hidup di dunia. Kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan. Namun cari dunia, tuntut dunia, yang dunia itu menjadi mazra'atul akhirat, tempat tanam akhirat, tempat bercocok tanam untuk dipetik, dipanen di akhirat. Berdagang, niatkan ibadah, niatkan untuk menafkahi anak, niatkan untuk mengungkusi keluarga, niatkan untuk memudahkan ibadah, niatkan untuk mencari anugerah Allah. Jangan semata-mata mencari dunia, mengumpul harta. Jadi kita boleh cinta dunia yang tidak menyengsarakan kita di akhirat, dunia yang membuat kita mudah masuk surga. Itu dunia yang tidak dilarang untuk dicintai. Nah, jadi jangan sampai kita mati dalam urusan dunia yang melulu tidak disertai dengan kebaikan, tidak disertai dengan tujuan untuk akhirat, tidak disertai dengan keadaan-keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap agar kita husnul khatimah. Husnul khatimah yang pertama, matinya kita dengan husnul khatimah dengan keadaan berzikir la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya, siapa yang akhir bicaranya la ilaha illallah, meninggal, tidak berbicara lagi, langsung meninggal, atau ada jedanya, tidak ada bicara lagi, meninggal, itu orang yang husnul khatimah yang paling utama, masuk surga. Masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan saudara-saudara kita mati dalam keadaan berzikir. Karena kita sering berzikir, karena kita sering mengamalkan zikir, mati kita dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya kita dituntut untuk mentalkinkan lakinu mautakum bila la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sakarat, orang yang hampir mati, orang yang bersangatan sakit, talkinkan la ilaha illallah agar akhir kalamnya la ilaha illallah dan masuk surga. Husnul khatimah yang kedua, kita meninggal dalam keadaan beribadah. Kita sedang puasa meninggal, kita sedang bersalawat meninggal, kita sedang sembahyang meninggal dunia, itu husnul khatimah. Kita sedang duduk-duduk i'tikaf di masjid, di masjid, sedang berzikir di musala, di langgar, meninggal, itu husnul khatimah walaupun tidak la ilaha illallah akhir kalamnya, dia husnul khatimah. Dan husnul khatimah yang terakhir, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Walaupun tidak ibadah, meninggal ketika sakit, meninggal kita di perjalanan, ditabrak mobil, kecelakaan, tapi imannya masih ada dalam hati, Islamnya masih ada. Meninggal itu termasuk husnul khatimah. Termasuk husnul khatimah. Nah, jadi kita jaga iman kita, kita jaga Islam kita agar kita mati membawa iman, membawa Islam, mati husnul khatimah. Nah, dengan apa menjaga iman? Dengan apa menjaga Islam? Nah, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau iman semakin berkurang terus dikurangi, akhirnya habis, bisa mati tidak membawa iman. Jadi kita jaga, kita tambah iman kita. Dengan apa? Dengan taat. Dengan taat. Kita kuatkan iman kita dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita tambah iman kita dengan berbuat baik, beramal salih, berbuat taat. Nah, kita kuatkan iman kita dengan ilmu agama. Nah, jadi kita datang ke sini termasuk langkah kita, cara kita untuk menambah iman dengan beribadah, berzikir, dan cara kita untuk menguatkan iman dengan mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa semoga kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, dan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para syuhada, para salihin, dan orang-orang dicintai Allah. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah dari segala mara bahaya di dunia dan fitnah kubur serta siksa akhirat. Kiranya cukup di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat banyak kami ucapkan kepada Kanda Al-Ustadz Mahdi Jauhari yang telah memberikan kita nasihat dan menjabarkan kitab kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali nanti dalam majelis ini sesudah bulan puasa. Jadi bulan puasa ini kita libur,
namun di rumah tetap masing-masing setiap minggu itu hendaklah berzikir seperti biasa masing-masing setiap minggu, karena kita sudah terbiasa memberi hadiah kepada orang-orang yang di alam kubur setiap minggu, maka barangkali mereka setiap waktu itu mengharap hadiah daripada kita. Nah, jadi hendaklah ketika kita libur di sini, maka di rumah hendaklah tetap setiap minggu itu masing-masing membaca zikir dan dihadiahkan kepada orang-orang yang terbiasa sudah kita hadiahkan, yaitu orang-orang tua kita yang sudah meninggal, sahabat, saudara, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga kembali, misal apabila beliau Kanda Ustadz jauh hari ini datang ke sini, kita mintakan lagi beliau memberikan kita nasihat. Beliau ini guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibin, termasuk gurunya itu Bunda Husna, itu Ustazah Husna. Jadi Ustazah Husna, istri daripada Ustadz Sarip, itu pernah mengajar di Pondok Putri Nurul Muhibin. Istri daripada Ustadz Sarip, Bunda Husna, itu pernah mengajar di Pondok Pesantren Putri. Nah, beliau ini mengajar di Pondok Pesantren Putri dan juga dahulu mengajar di Pondok Pesantren Putra. Sekarang ini kebanyakannya di Pondok Pesantren Putri Nurul Muhibin. Jadi mudah-mudahan setiap beliau ada kesempatan di sini, nanti kita mintakan beliau untuk memberikan nasihat kepada kita. Kemudian kami ingatkan kembali bulan Ramadan yang kemarin menginfakkan semen untuk pondok pesantren, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita minta doa kepada Habib untuk doa arwah. Al-Fatihah.